Anderson absolutely floors him here in the first round. You see in the eyes of Uribe that he was ready to go, but you know, He makes a fight so great. I am the greatest. Pertarungan yang ditunggu-tunggu antara Anthony Joshua melawan Franklin telah berakhir dengan kemenangan Anthony Joshua secara bulat melalui keputusan juri. Meskipun tidak meng-KO-kan lawannya, kemenangan ini merupakan momen penting dalam karir Anthony Joshua karena dia baru saja menderita 2 kekalahan beruntun dari Alexander Usyk. Menjelang pertarungan, Anthony Joshua perlu membuat pernyataan dengan banyaknya harapan para fans untuk melihat Joshua meng-KO-kan lawannya. Karena pukulan-pukulan KO inilah yang membuat dirinya menjadi bintang besar dalam dunia tinju. Di bawah pengawasan pelatih barunya Derrick James, jelas bahwa pelatih asal Texas itu menginginkan Joshua untuk menggunakan tangan kanannya yang powerful dengan jab di babak-babak awal. Franklin mencoba untuk melawan dengan melancarkan jabnya sendiri. Tetapi setiap kali petinju Amerika itu terlihat menyerang, Joshua memanfaatkan beberapa tembakannya yang menargetkan ke tubuh Franklin. Saat pertarungan berlangsung di pertengahan ronde, tangan kanan Joshua menjadi lebih sering mendarat ke tubuh Franklin. Di sisi lain, Franklin masih mampu berdiri, seperti pertemuannya dengan Dillian Whyte akhir tahun lalu. Apresiasi harus diberikan kepada Franklin, karena mayoritas fans memprediksi dia tidak akan berhasil melewati ronde 6 melawan mantan juara dunia itu. Dalam dunia tinju kelas berat, ketahanan stamina seorang petinju sangat penting. Dan meskipun kehilangan berat badan yang signifikan untuk pertarungan ini, Franklin menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Hal ini bermula saat ronde ke-8 hingga akhir ronde. Franklin seringkali melakukan clinch dan berusaha menjaga pertarungan ini dari jarak dekat. Sementara itu, strategi Joshua tampak berhasil. Dia mampu mengguncang Franklin dengan uppercut kanan di ronde ke-10. Hal itu memicu rasa antusias penonton di O2 Arena pada 2 ronde terakhir. Mereka telah melihat Joshua yang dulu telah kembali dengan pukulan-pukulan kerasnya. Meskipun begitu, Joshua tetap tidak mampu meng-KO-kan Franklin, dan pertarungan akhirnya ditentukan oleh penilaian juri, dengan 2 juri memberikan angka pertarungan 117-111, sedangkan juri lainnya 118-111 untuk petinju Inggris itu. Seperti yang sudah diharapkan, nama juara kelas berat WBC Tyson Fury disebutkan pasca pertarungan sebagai kemungkinan lawan berikutnya untuk Anthony Joshua, dan itulah yang diteriakan oleh para fans di arena. Namun, jelas masih banyak yang harus dikembangkan dari Anthony Joshua bersama pelatih barunya Derrick James, dan mungkin langsung menuju perebutan gelar juara dunia pada musim panas adalah langkah yang terlalu jauh. Berikut kita akan merecap pertarungan antara Anthony Joshua melawan Franklin. Di ronde 1, Anthony Joshua telah menghabiskan ronde pembuka untuk menjajaki Jermaine Franklin. Jermaine Franklin mencoba yang terbaik untuk bisa mengecoh Joshua, namun gagal memberikan sesuatu yang signifikan pada ronde ini. Skor 10-9 untuk Joshua. Ronde 2, Jermaine Franklin berusaha membuat pukulannya sendiri, namun tetap tidak berhasil. Pada akhir-akhir ronde, Anthony Joshua melakukan beberapa terobosan dan mendaratkan pukulan ke tubuh Franklin. Skor pun 10-9 untuk Joshua. Ronde 3, tangan kanan Anthony Joshua mulai lebih sering mendarat, tetapi Jermaine Franklin mampu melakukannya dengan baik sejauh ini.
Pergerakan Joshua juga terlihat sangat impresif karena dia kerap sekali menghindari setiap power shot yang dilancarkan Franklin. Skor 10-9 untuk Joshua. Ronde keempat, Jermaine Franklin semakin percaya diri. Itu terlihat dalam beberapa hook kanan yang mendarat ke tubuh Joshua. Namun, secara keseluruhan Joshua tetap memegang kendali pertarungan. Skor 10-9 untuk Joshua. Ronde kelima, sudah terlihat wajah Franklin mulai bonyok. Jelas apa yang coba dilakukan Joshua, mendaratkan pukulan tangan kanan. Tetapi gerakan Jermaine Franklin membuat celah yang jelas sulit untuk dibuat. Skor pun 10-9 untuk Joshua. Ronde ketujuh, Joshua menyelesaikan ronde dengan tangan kanan. Dia ingin sekali membuat Benjamin Franklin untuk KO. Hanya ada 4 ronde lagi untuk melakukannya. Ronde ini 10-9 untuk Joshua. Ronde ke-8, meskipun kehilangan berat badan yang signifikan menuju pertarungan ini, Jermaine Franklin menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas terlihat saat dia berpegangan dan melakukan clinch kepada Anthony Joshua, dan juga berusaha untuk menjaga pertarungan ini di jarak dekat. Namun Joshua masih berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh Franklin. Skor 10-9 untuk Joshua. Ronde ke-9, akibat kelelahannya, Jermaine Franklin terpaksa membuat pertarungan menjadi berantakan dengan sering melakukan clinch. Namun, meski tidak enak dipandang, ia berhasil mendaratkan pukulan kanan kepada bintang Inggris itu. Ronde ini pun dimenangkan oleh Franklin, 10-9 untuk Franklin. Ronde 10, Joshua memiliki awal yang sempurna. Sebuah uppercut kanan diikuti pukulan lurus mengguncang Jermaine Franklin. Sekarang, petinju Amerika itu mulai tersentak, bahkan sebelum Joshua melakukan pukulan. Tetapi, kedua petinju ini terlibat dalam pertukaran yang menarik yang membuat kedua petarung mendaratkan pukulan. Skor 10-9 untuk Joshua. Ronde 11, pukulan kanan Anthony Joshua menyulut antusias penonton di O2 Arena. Namun, juara dunia kelas berat 2 kali ini hanya memiliki 1 ronde tersisa untuk mengakhiri pertarungan lebih awal. Jika tidak, pertarungan ini akan jatuh ke penilaian juri. Skor 10-9 untuk Joshua. Ronde 12, Joshua terus membombardir Franklin diiringi sorakan penonton. Tetapi Franklin masih berhasil bertahan dalam pertarungan, meskipun ia menerima pukulan yang bertubi-tubi. Skor 10-9 untuk Joshua. Setelah bel berakhir, Joshua menyentuh bagian belakang kepala Franklin. Hal ini memicu tim dari kedua petarung memasuki ring, dan terjadilah sedikit chaos. Akhirnya, Anthony Joshua menang dengan keputusan bulat. Setelah kemenangannya atas Franklin, dalam post-fight interview, Joshua terang-terangan sangat ingin melawan juara dunia kelas berat WBC, Tyson Fury, dengan terlebih dahulu menanyakan kepada penonton siapa yang akan menjadi lawannya setelah ini. Kalau menurut saya, melawan Tyson Fury masih terlalu cepat. Terlebih, Joshua juga baru saja dikalahkan Usyk dalam 2 laga secara berturut, yang notabene Usyk itu memiliki badan yang lebih kecil dari Joshua. Sedangkan Tyson Fury memiliki badan yang lebih besar serta kelincahan yang luar biasa. Bahkan bisa dibilang Tyson Fury adalah petinju yang memiliki pergerakan paling lincah di kelas berat ini. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Apakah akan terlaksana pertarungan antara Anthony Joshua melawan Tyson Fury?